Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat melaksanakan kajian rutin kita yang kita lakukan di setiap Selasa 2 pekan sekali ini untuk bersama-sama mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan mengambil hadis yang ke-39 dari kitab Arba'in Nawawiyah. Hadis yang singkat diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan para ulama mengatakan hadis ini merupakan hadis sahih. Dikatakan dari riwayat Ibnu Abbas. Di situ dikatakan qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Rawahu al-Imam Ibnu Majah bisanadin hasan. Sanad hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dan sebagian ulama mengatakan sahih. Dikatakan dari Ibnu Abbas. Jadi riwayat hadis kita di pagi hari ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi dan juga sepupu Nabi, misalnya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, yang kebanyakan para ulama ahli sejarah mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah di kota Taif, yang saat ini pun jika kita ke Taif, di situ ada Masjid Abdullah bin Abbas. Di sekitar atau di halaman Masjid Ibnu Abbas itu ada makam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan beliau ini meriwayatkan hadis, ada yang mengatakan sampai 2220 hadis, artinya cukup banyak. Beliau termasuk 5 besar atau 5 sahabat terbanyak dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biografi Ibnu Abbas ini sudah kita ceritakan di hadis sebelumnya, karena memang ada beberapa hadis yang disebutkan dalam kitab Arba'in yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Innallaha, sesungguhnya Allah, tajawaza li, memaafkan untukku, an ummati, dari umatku. Yang pertama al-khata', yaitu lupa, al-khata' salah, yaitu kesalahan, wa nisyan, dan lupa, wa mastukrihu alaih, dan apa yang dipaksa. Ini merupakan 3 hal yang akan kita bahas yang dimasukkan oleh para ulama sebagai keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu lupa, salah, dan juga dipaksa. Yang pertama, kalimat innallaha tajawazali, sesungguhnya Allah tajawaza, memaafkan, li, untukku, an ummati, dari umatku. Kata para ulama, kalimat ini menunjukkan yang pertama, apa yang akan disebutkan ini merupakan khususiyah, merupakan keistimewaan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Karena ada kalimat, innallaha tajawazali an ummati, sesungguhnya Allah telah memaafkan untuk umatku. Berarti ini hanya untuk umat Rasulullah SAW. Sementara untuk umat yang lain, tidak Allah berikan 3 perkara ini. Jadi, salah, lupa, dan dipaksa
yang dimaafkan ini khusus untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini termasuk min khususiyati Rasulillah atau min khususiyati ummati Rasulillah. Di antara khususiyah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Allah memaafkan 3 perkara atau 3 hal ini. Yang kedua, kalimat umat itu kata para ulama semua orang yang hidup di masa Nabi tertentu dan setelahnya sampai Nabi berikutnya. Misalkan umat Nabi Musa berarti manusia yang hidup di zaman Nabi Musa sampai datang Nabi Isa. Ketika datang Nabi Isa, maka di masa itu dan setelahnya disebut umat Nabi Isa. Maka bila kaidah seperti itu, maka semua manusia, semua orang yang hidup di masa Rasul sampai hari kiamat adalah umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat Nabi dibagi 2. Yaitu umat Rasul dibagi 2. Ada yang disebut ummatud dakwah, yaitu ada yang disebut ummatud dakwah, ada yang disebut ummatul ijabah. Ummatud dakwah adalah umat yang didakwai, umat yang belum masuk Islam. Itu disebut ummatud dakwah. Jadi umatnya Nabi, tapi golongannya ummatud dakwah, umat yang belum masuk Islam. Ada ummatul ijabah, umat yang sudah menjawab dakwah Nabi. Ini maka umat Islam. Jadi orang kafir pun disebut umat Nabi. Orang non-muslim disebut umat Nabi. Karena orang yang hidup di masa Nabi dan setelah Nabi Muhammad sampai yaumul qiyamah. Maka disebut yang hidup di masa Nabi Adam, umat Nabi Adam. Yang hidup di masa Nabi Ibrahim, umat Nabi Ibrahim. Yang hidup di masa Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka sampai hari kiamat, umat ini disebut umat Nabi Muhammad. Tapi umat Nabi Muhammad ada 2. Ada ummatul ijabah wa ummatul dakwah. Ada umat yang belum beriman, yaitu yang berhak untuk didakwai, dan ada umat yang sudah menjawab dakwah Nabi Muhammad, yaitu yang muslim. Jadi ini merupakan keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad 3 perkara ini. Kemudian hikmah yang ketiga, jadi yang pertama keistimewaan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Yang kedua, yang dimaksud dengan umat Nabi Muhammad di sini adalah ummatul ijabah, umat yang sudah menjawab dakwah Nabi atau umat yang sudah masuk Islam. Yang ketiga, di sini kalimat innallaha tajawaza li, sesungguhnya Allah memaafkan untukku bagi umatku. Berarti di sini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini gara-gara Rasulullah SAW. Li ajlin Nabi. Di situ disebutkan innallaha tajawaza li. Innallaha tajawaza li ajli an ummati. Artinya, sungguh Allah telah memaafkan karenaku atas umatku. Berarti di sini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini disebabkan oleh Rasulullah SAW. Diberikan keistimewaan ini oleh Allah kepada kita gara-gara Nabi Muhammad. Karena ada kalimat li. Innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah telah memaafkan untukku bagi umatku. Ini li ajli Nabi Muhammad SAW. Khususiyah, keistimewaan ini diperuntukkan bagi umat Rasul li ajli Nabi. Karena kemuliaan Nabi Muhammad. Karena kedudukan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menunjukkan fadail, menunjukkan keutamaan daripada Rasulullah SAW. Dan memang kalau kita membaca hadis-hadis lain atau membahas tentang syariat Rasul, sungguh kita itu banyak memperoleh keringanan, banyak memperoleh kelebihan, keutamaan dibanding umat terdahulu, tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena kemuliaan Rasul SAW. Disebabkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, sholat yang tadinya 50 menjadi 5 waktu gara-gara Rasul SAW yang meminta terus keringanan kepada Allah. Begitu juga ketika
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendirikan sholat tarawih setiap waktu, setiap malam, sehingga tarawih menjadi sunnah. Makanya Nabi waktu ditanya kenapa tidak mendirikan sholat tarawih atau qiyamul lail di bulan Ramadan di waktu di malam keempat, beliau mengatakan aku khawatir akan menjadi wajib. Begitu juga kita mendapatkan keringanan haji seumur hidup sekali sebab Rasul. Karena waktu itu Aqra bin Habis bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afi kulli am. Ketika Nabi mengatakan, innallaha iftarada alaikumul hajj. Sungguh Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu seorang badui, ada yang mengatakan bernama Aqra bin Habis berkata, ya Rasulullah, apakah haji itu tiap tahun? Rasulullah tidak menjawab. Pertanyaan itu diulang sampai 3 kali. Lalu Nabi mengatakan, lau qultu na'am la wajabat. Seandainya aku katakan iya, itu akan menjadi wajib setiap tahun. Nah, berarti di sini keringanan yang kita dapat di dalam syariat, salah satunya karena memang kemuliaan disebabkan oleh Rasulullah. Karena usaha Nabi, karena permintaan Nabi, karena keinginan Nabi, atau karena Allah berikan kemuliaan Rasulullah SAW. Nah, contoh juga misalkan ketika kita menghadap kiblat. Dulu semua Nabi itu ibadahnya menghadap kiblat, yaitu Baitul Maqdis. Bahkan Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj pun mendapatkan perintah sholat tetap menghadap Baitul Maqdis. Sampai Nabi hijrah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, 16 bulan kemudian, perintah turun untuk berpindah kiblat ke Ka'bah. Nah, ayat yang menyatakan pindahnya kiblat, itu surat Al-Baqarah dengan mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan tardoha. Itu ada kalimat falanuwalliyannaka kiblatan tardoha. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat bagaimana engkau wahai Nabi Muhammad menengadahkan wajahmu ke langit. Yang menginginkan kiblat itu pindah. Jadi Nabi yang menginginkan pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, ke Ka'bah. Lalu Allah katakan, falanuwalliyannaka, sungguh aku palingkan kiblatan. Falanuwalliyannaka kiblatan tardoha. Sungguh aku akan palingkan kiblat itu tardoha, seperti yang kau ridhoi, hai Nabi Muhammad. Jadi kiblat itu harus dipindahkan karena keridhaan Nabi Muhammad. Nabi menginginkan kiblat itu pindah dari Baitul Maqdis ke Mekah dan akhirnya dipindahkan oleh Allah. Berarti memang banyak kalau kita baca syariat-syariat yang ada di dalam Islam ini, yaitu diberikan oleh Allah kepada kita karena usaha Rasulullah, boleh jadi karena keinginan Rasulullah, boleh jadi karena kemuliaan Rasulullah. Nah, salah satunya apa yang kita baca di hadis di pagi hari ini. Innallaha tajawazali an ummati. Sesungguhnya Allah telah memaafkan untukku bagi umatku. Jadi 3 hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, ini 3 perkara ini merupakan keistimewaan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Yang kedua, umat Nabi Muhammad di sini adalah yang diberikan ummatul ijabah. Yang ketiga, ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Bagaimana kedudukan Nabi yang begitu sangat-sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kita pun harus bangga, harus bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW. Walaupun kita umat yang paling belakang, yang paling pendek umurnya, yang paling bencil fisiknya, tetapi Allah berikan kemuliaan kepada kita melebihi daripada nabi-nabi yang daripada umat nabi-nabi sebelumnya. Apa saja 3 perkara yang diberikan Allah untuk khusus umat Nabi Muhammad SAW? Tentunya bukan berarti hanya 3 perkara ini yang khusus untuk umat Nabi Muhammad. Cukup banyak. Kalau kita baca beberapa hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan keistimewaan khususia yang spesial hanya khusus untuk Nabi Muhammad. Tidak ada yang diberikan kepada umat lain. Cukup banyak di dalam hadis-hadis lain. Ini salah satunya disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, apa itu al-khata'? Yaitu kesalahan. Al-khata', kesalahan.
Itu disebut al-khata'. Baik khata' itu atau kesalahan itu eh, dikatakan kesalahan ini apa ya, kalau bahasa kita berbeda dengan al-jahl. Al-jahl itu artinya tidak mengerti, bodoh. Tapi kalau khata' itu salah. Berbeda antara khata' dan jahal. Dalam bahasa Arab, khata' lawannya itu shawab. Al-jahl lawannya itu ilmu. Jadi kalau al-jahl tidak mengerti, tidak tahu, tidak paham. Lawannya ilim, mengerti. Sementara al-khata' lawannya shawab. Al-khata' artinya salah. Atau kesalahan, as-shawab benar. Jadi Allah memaafkan untuk umat Nabi Muhammad SAW sebuah perbuatan yang salah. Ini berbeda ya. Allah tidak memaafkan kebodohan, tapi memaafkan kesalahan. Perbuatan salah itu boleh jadi ada dua unsur. Yang pertama, tidak niat karena salah. Yang kedua, yaitu tidak disengaja. Tidak disengaja salah. Kalau disengaja dan berniat itu berbeda. Ini adalah kesalahan. Dan kata para ulama, orang yang melakukan sebuah perbuatan yang mengandung kesalahan, maka itu tidak termasuk dosa. Artinya tidak dosa. Orang yang melakukan suatu perbuatan salah. Salah itu dia tidak niat melakukan itu dengan hati. Yang kedua, dia tidak sengaja bahwa dia melakukan itu adalah sebuah kesalahan. Contohnya, seseorang ketika berbicara lalu terselip kata yang terlarang tanpa maksud yang diinginkan. Saya berbicara dengan kalimat misalkan terselip atau terlontar dari lisan saya kalimat yang dilarang dalam Islam. Tapi saya mengucapkan ini tidak sengaja. Yang pertama tidak sengaja, yang kedua tidak diniatkan untuk melakukan hal yang salah, yang dosa. Nah, itu suka kita sering berbicara tiba-tiba terselip kalimat yang mungkin kotor, mengandung porno. Padahal itu saya tidak sengaja mengucapkan kalimat itu karena salah. Kalau di dalam bahasa Arab sabaqal lisan, terpleset lisan. Itu namanya sebuah kesalahan. Tidak sedikit ada orang-orang yang berbicara yang niatnya tidak mengucapkan kalimat itu, tidak diniatkan untuk mengucapkan kalimat itu. Tanpa sengaja terucap kalimat itu. Ini namanya khata'. Ini adalah sebuah kesalahan. Nah, kalau di dalam Islam, hukum, misalkan kalau kita membahas tentang hudud ya, hudud itu artinya hukuman-hukuman yang besar seperti membunuh. Ada orang yang latihan menembak misalkan, ternyata pelurunya itu nyasar atau salah nembak. Ternyata di belakang ada orang yang dia tidak tahu lalu terbunuh. Nah itu namanya salah. Al-khata' namanya. Makanya juga disebut qatlu khata'in. Yaitu membunuh dengan tanpa membunuh karena kesalahan. Itu namanya khata'. Salah. Atau mungkin kita masuk ke satu wilayah, kampung atau kota, lalu kita menginap misalkan di hotel atau di tempat-tempat penginapan, lalu kita mau mendirikan sholat dan kita tidak tahu kiblat, arah kiblat kemana kita tidak tahu, maka kita sholat beristihad sesuai dengan keyakinan kita, ternyata salah. Itu namanya khata'. Yang pertama tidak disengaja, yang kedua tidak berniat untuk menghadap kiblat yang salah. Saya pengen nyari kiblat yang betul arahnya, ternyata saya salah. Itu namanya khata'. Jadi khata' ini yaitu kesalahan yang tentunya tidak diniatkan dan tidak disengaja. Nah, di dalam Islam, orang yang melakukan karena kesalahan ini, maka innallaha tajawaza li an ummati, maka Allah maafkan. Jadi orang yang salah itu tidak terkena hukum dosa. Seperti apa ya? Seperti kalau kita melakukan banyak hal ya, yang kita melakukan itu tanpa sengaja, tanpa diniatkan ternyata salah. Maka orang ini sekali lagi dalam hukum Islam tidak terkena hukum
dosa. Tetapi untuk pelaksanaan dari ibadah yang salah itu tetap harus diperbaiki. Walaupun dosa tidak, tapi harus tetap diperbaiki atau diulang. Konsekuensi hukum tetap tidak terlepas, hanya dosa sudah lepas. Tapi konsekuensi hukum tetap harus didirikan, harus dikerjakan. Contohnya, ketika ada orang yang membunuh, tapi karena kesalahan. Tadi seperti yang kita contohkan, ada orang memanah burung. Ketika dia panah burung, ternyata panah itu tidak mengenai sasaran, atau tiba-tiba meleset, terus kena orang. Lalu orang itu meninggal, maka dia tidak berdosa. Tetapi hukum secara Islam, secara dunia harus tetap terlaksana. Walaupun tentunya tidak seberat yang disengaja, tapi tetap hukum Islam ada. Contoh orang yang membunuh dengan sengaja itu dosa dan harus membayar diat atau dikisos. Sementara orang yang membunuh karena salah, dia tidak dosa dan dia tidak dikisos, tapi tetap bayar diat. Nah, ini menunjukkan hukum di hadapan Allah dosa tidak. Karena Allah yang mengatakan innallaha tajawazali an ummati. Allah telah memaafkan. Berarti hubungan dosa dengan Allah tidak. Tetapi hubungan dengan hukum tetap dia berlaku hukum. Tetap dia berlaku hukum. Misalkan ketika saya berbicara, kesalahan akhirnya menyinggung orang lain. Menyinggung seseorang yang saya bicara atau kalimat saya menyinggung seseorang. Padahal saya tidak niat dan tidak sengaja. Maka ucapan saya yang menyinggung orang lain itu tidak dosa. Tetapi tetap saya diperintahkan untuk meminta maaf kepada orang itu. Jadi hukum secara akhirat tidak ada, tetapi hukum secara dunia, secara hukum fikih tetap harus kita minta maaf. Atau contoh kesalahan, ketika saya berhutang uang 1 juta dengan si A, saya lupa nyatet, si orang itu juga lupa nyatet. Dan akhirnya saya lupa. Setelah saya punya uang, saya ingin bayar, saya lupa. Hutang sama siapa saya ini? Ternyata saya kelupaan, saya pikir saat hutang sama si B. Lalu saya bayar hutang kepada si B. Lalu saya meninggal. Di hadapan Allah, saya tidak dihitung orang yang tidak bayar hutang. Di hadapan Allah, saya dimaafkan. Karena saya sudah bayar walaupun salah. Kenapa? Karena salah itu Allah maafkan. Dari hukum dosa tidak. Karena saya sudah bayar walaupun salah orang. Tetapi dalam hukum fikih, maka kita tetap harus, misalkan tiba-tiba si A yang saya punya hutang dengan dia datang ke ahli waris. Lalu dia itu minta kepada ahli waris bahwa si fulan, bapakmu, ibumu dulu pernah hutang dengan saya. Lalu si ahli waris bilang, oh enggak, dulu saya sudah bayar, tapi salah ke B. Oh enggak tahu. Dalam hukum Islam tetap si A itu harus dibayar. Harus dibayar. Kenapa? Karena hukum fikih tetap harus dibayar. Bukan berarti hilang, terhapus. Dosa dia tidak terkena. Tapi beban hukum fikih harus tetap dibayar. Nah, itu tentunya kalimat khotok. Jadi, innallaha tajawazali an ummati al khoto'a. Sungguh Allah telah memaafkan untuk umatku karena aku dengan yang pertama salah. Jadi, kata para ulama sekali lagi itu pengertian salah. Salah itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak diniatkan. Yang kedua, terjadi karena kesalahan. Nah, tidak disengaja. Yaitu kesalahan itu tidak diniatkan dan tidak disengaja. Itu khotok. Saya sholat duhur di jam saya jam 12. Sudah masuk waktu duhur. Atau 12:30 yang sudah masuk waktu duhur. Akhirnya saya sholat duhur. Ternyata setelah salah salam, dikasih tahu. Setelah salam, beberapa menit, lalu terjadi adzan duhur. Maka saya sholat duhur itu sebelum masuk waktu. Ini salah. Karena saya pikir sudah masuk waktu. Saya salah. Saya tidak niat sholat sebelum waktu. Saya tidak sengaja. Karena jam saya itu menunjukkan sudah masuk waktu. Ternyata belum.
Maka ketika saya sholat duhur di luar waktunya, itu adalah sebuah kesalahan. Berbeda dengan kebodohan. Saya tahu ini belum masuk waktu duhur, tapi saya sholat. Itu namanya bodoh. Dianggap sah saja sholat sebelum waktunya. Padahal Allah sudah katakan, inna sholata alal mu'minina kitaban mauquta. Tapi karena kebodohannya, dia sholat sebelum waktu. Ini berbeda. Ini tidak dimaafkan. Kalau ini, saya tahu salah satu syarat sah sholat itu masuk waktu. Saya pikir sudah masuk waktu. Jam saya sudah masuk waktu, ternyata salah. Nah itulah yang berbeda ya antara kesalahan dan kebodohan. Kesalahan dimaafkan oleh Allah. Setelah salam, ternyata baru azan. Berarti sholat saya itu salah. Saya tidak dosa. Tapi dalam hukum fikih, setelah masuk waktu, kita harus tetap sholat lagi. Harus diulang sholatnya. Itu namanya sholat kewajiban yang tidak gugur. Kewajiban secara fikih tidak gugur, tetapi hukum dosa tidak dosa. Nah ini tentunya banyak contoh-contoh kalau kita lihat di dalam kehidupan kita. Al-insan, yang namanya manusia itu pasti mahalul khata' wan nisyan. Nah, dikatakan di dalam bahasa Arab itu al-insanu masumiyal insanu insanan illa linisyanihi wa khata'ih. Tidak dinamakan manusia itu manusia, al-insan, kecuali tempatnya lupa dan salah. Maka subhanallah, Islam memberikan keringanan di dalam beribadah, di dalam muamalah. Kalau ada kesalahan, itu bukan sebuah perbuatan dosa. Namun, konsekuensi hukum tetap ada. Nah, tetap ada. Kemudian, para ulama suka mengatakan al-khata'u marfu'un, bahwa khata' salah itu marfu'un ismuhu, terangkat dosanya, la hukmuhu, tetapi bukan hukumnya. Hukumnya tetap berlaku. Jadi al-khata' marfu'un, khata' itu terangkat dosanya, ismu wala hukmu, tapi tidak hukumnya. Nah inilah yang harus kita ketahui tentang al-khata'. Yang kedua, innallaha tajawazali an ummati al-khata' wa nisyan. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku karena aku, yang pertama al-khata' salah, yang kedua an-nisyan, yaitu lupa. Lupa merupakan sifat manusia. Dan kata para ulama, lupa ini adalah sebuah nikmat dari Allah. Dengan sebab lupalah kita bisa tertawa, sebab lupalah kita bisa tersenyum. Saat ini kita tersenyum bahagia, besok kita bisa menangis sedih. Saat kita terdiam, merenung, mengingat hal-hal yang baik, kita tertawa, kita tersenyum. Saat kita termenung dan mengingat keburukan, kesalahan, atau sesuatu yang menyedihkan, kita menangis. Itulah ingat, yaitu kata mengingat atau lupa itu adalah sebuah nikmat. Kalau tidak ada lupa, orang itu akan bisa tertawa terus, seperti orang gila, atau nangis terus karena tidak pernah lupa. Orang itu ketawa terus karena tidak pernah lupa dengan kebahagiaannya. Akhirnya terus yang diingat bahagia, ketawa terus. Atau menangis terus karena tidak bisa melupakan kesedihannya. Maka Allah berikan lupa, itu adalah sebuah nikmat. Dan lupa sebagai nikmat dan sebagai sifat tentunya selama tidak kebanyakan. Kalau kebanyakan lupa terus, ini sesuatu yang kurang. Dikatakan oleh para ulama, lupa termasuk perkara yang dimaafkan, dosa. Dari segi dosa, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan, dan kelupaan. Lupa tentunya sama, yaitu sesuatu yang dilakukan tidak dengan niat dan tidak disengaja juga. Disengaja tapi dia lupa. Kalimat lupa, contoh paling mudah, saya sedang puasa, tiba-tiba saya lupa, lalu saya makan. Saya lupa, saya minum. Maka makan dan minum kita itu tidak membatalkan puasa dan tidak berdosa.
Kenapa? Karena lupa. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan. Saya lupa kalau rokaat saya yang saya dirikan sholat duhur kurang 1 rokaat. Saya tahunya sudah 4 rokaat. Ternyata saat 3 rokaat saya bersalam. Saya lupa. Maka hukumnya tidak dosa. Karena saya lupa. Dan hukum fikih kalau tidak ada yang mengingatkan, saya lupa sampai akhir ya tidak apa-apa. Selesai. Tapi ketika saya teringat, maka saat itu kita ada aturan untuk tetap menyempurnakan. Lalu kalau sholat tentunya ditambah 1 rokaat, lalu ditutup dengan sujud sahwi. Ada aturan tersendiri. Yaitu ketika kita lupa melakukan sesuatu perkara, tidak termasuk perbuatan dosa, dimaafkan oleh Allah, hukum fikihnya kalau kita teringat, segera kita merubah. Tapi kalau sampai selesai tidak ingat, maka selesai. Tidak kena hukum fikih juga. Karena lupa. Tapi kalau teringat harus. Nah, seperti tadi. Ketika saya puasa, siang hari saya lupa, saya minum. Ketika kita baru minum, lagi sedang enak minum, tiba-tiba ingat saya sedang puasa, harus ditutup, harus berhenti. Astagfirullah, tutup, maka selesai. Apa yang telah diminum, tidak dosa. Apa yang telah diminum, tidak membatalkan puasa. Lalu dilanjutkan dengan menghentikan minumnya, lalu dilanjutkan puasanya. Itu lupa. Kemudian kalau salah tadi harus ada konsekuensinya, tapi kalau lupa nggak ada konsekuensi, selesai karena lupa. Kecuali dia teringat. Nah, ketika dia ingat, dia harus menghentikan perbuatan yang mengandung kelupaan tadi dan segera kembali kepada hukum dasarnya. Contoh yang ekstrim saja, saya lupa sholat duhur. Saya pikir saya sudah sholat. Sampai jam asar saya baru ingat. Ternyata saya belum sholat duhur. Maka saya tidak sholat duhur tadi tidak dosa. Karena saya lupa. Terus ternyata asar saya ingat. Nah di sini. Ketika dia ingat, para ulama kebanyakan menganjurkan diqodho. Yaitu qodho. Ada sebagian ulama nggak perlu qodho. Karena tidak lupa. Karena lupa. Tidak dosa dan tidak ada masalah. Maka hilang sudah kewajiban sholat duhur hilang. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama qodho. Yaitu dengan apa? Mendirikan sholat duhur di waktu asar sebagai qodho, ganti karena kelupaan tadi. Ini namanya an-nisyan. Jadi terlalu banyak tentunya hukum-hukum ketika kita lupa itu tidak berdosa, tidak ada konsekuensi hukum yang harus kita lakukan karena lupa. Dan ini sebuah nikmat dari Allah. Makanya Allah bilang, innallaha tajawaza li an ummati. Allah memaafkan untuk umatku ini. Karena ini merupakan sebuah nikmat. Yaitu sifat lupa. Artinya orang yang lupa tidak kena hukum dosa. Dan hukum fikih tidak kena konsekuensi hukum fikih. Kecuali dia teringat. Nah, kecuali dia teringat. Ketika teringat, maka dia harus meninggalkan hal yang dilakukan itu. Kembali kepada hukum asalnya. Ketika saya lupa sholat duhur, diingatkan, nah kan berarti diingatkan atau ingat sendiri. Diingatkan, saya pas jam 3 atau setengah 3, saya ingat, langsung segera dirikan sholat. Atau diingatkan, tentunya langsung sholat. Ini lupa, jadi lupa itu hukum tidak berdosa, dan dia tidak ada konsekuensi hukum tertentu, kecuali ingat atau diingatkan. Karena banyak sekali mungkin di antara kita yang lupa. Sampai sekarang kita lupa apa yang pernah kita harus kewajiban yang kita tinggalkan. Kita nggak tahu, kita lupa. Maka itu hukum tidak dicatat oleh Allah sebagai perbuatan dosa. Alhamdulillah. Ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yaitu tadi ya, tidak berdosa, lupa ini, dan cukup menyempurnakan ketika kita ingat. Kalau sholat tentunya dengan sujud sahwi, kalau puasa dengan kita qodho, saya lupa membayar hutang, tiba-tiba setelah saya meninggal atau kita meninggal, diingatkan sama orang lain, maka ahli waris tetap bayar. Tapi kalau nggak ingat sama sekali, lupa, ya selesai. Tidak ada hukum sama sekali. Karena ini adalah sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.
Jadi ini yang kedua. Jadi yang pertama, innallaha tajawaza li an ummati al khata' wa nisyan. Sungguh Allah memaafkan untuk umatku, yaitu yang pertama lupa dan juga salah dan juga lupa. Yang ketiga, yang terakhir, wa mastukrihu alaih, dan perbuatan yang dipaksa. Wa mastukrihu alaih, orang yang melakukan suatu perbuatan karena dipaksa. Maka hukum orang yang melakukan sesuatu tersebut karena dipaksa tidak terkena beban dosa. Syarat paksa yang dianggap syar'i yang diperbolehkan untuk tidak terkena dosa kalau kita lakukan, misalkan orang diancam untuk dibunuh. Kalau dia sholat, dia akan dibunuh. Maka orang itu boleh tidak sholat. Karena diancam kalau dia mendirikan sholat, dia akan dibunuh. Ini keselamatan itu lebih diutamakan. Sholat bisa nanti jadi kodok, bisa. Tapi kalau dibunuh ini tentunya perkara yang berat. Yaitu keselamatan jiwa muqaddamun, harus dikedepankan. Ini namanya dipaksa. Jadi dapat ancaman yang serius yang akan membahayakan jiwa atau anggota tubuh atau keselamatan lah. Maka keselamatan itu menyebabkan dia melakukan hal yang dilarang. Misalkan kalau kamu mabuk, kamu nggak minum khamr, kamu kalau tidak minum obat ini, kamu akan dibunuh, kamu akan disakiti. Maka yang saat itu seseorang dipaksa melakukan kemaksiatan. Karena kalau dia tidak meminum itu, dia akan dibunuh. Maka hal ini tidak kena hukum dosa. Sama seperti sering kita dengar adalah darurah tubihul mahdurat. Ad-darurah tubihul mahdurat. Perkara yang mendesak menghalalkan yang dilarang. Oleh karena itu Imam Ahmad pernah ditanya atau memberikan fatwa berkaitan orang yang dipenjara. Misalkan ada seseorang yang dipenjara, lalu di penjara itu tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum. Kecuali bangke babi dan khomer, misalkan minuman keras. Orang ini kalau tidak memakan bangke babi itu atau babi itu dan tidak minum minuman keras itu, dia akan mati. Maka kata Imam Ahmad, boleh orang itu yang dipenjara harus memakan makanan itu. Walaupun itu haram, babi, karena dipaksa. Karena kalau tidak, dia akan mati. Maka saat itu dia makan bangke babi dan juga minum minuman khamr, itu tetap diperbolehkan. Dan itu tidak terhitung dosa. Innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaih. Dan ini karena terpaksa. Nah, ini tentunya paksaan yang menghilangkan hukum dan menghilangkan dosa. Nah, tentunya terhitung paksaan itu, yaitu yang tadi, dia tidak bisa menolak. Tapi kalau dia mampu menolak, dia melawan, tentunya harus dilawan. Tapi kalau tidak, maka dalam keadaan tergolong dalam keadaan terpaksa. Dan ini tidak termasuk kena perbuatan hukum dosa. Nah, ini merupakan hal yang disebutkan oleh para ulama. Ada ulama yang mengatakan, tapi kalau orang itu dipaksa untuk menghilangkan nyawa orang lain, tidak termasuk bab dipaksa. Boleh dia tidak mentaati sampai dibunuh pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau dibunuh orang, dia membunuh orang itu perbuatan yang haram secara mutlak. Tapi kalau dia tidak dilakukan, dia dibunuh, maka sama. Maka saat itu pilihlah untuk tidak membunuh. Untuk apa? Menyelamatkan jiwa, dan engkau dibunuh tetap sama. Lebih baik dia yang dibunuh karena sama-sama menghilangkan jiwa. Tapi kalau engkau tidak bunuh orang itu, kalau engkau tidak sakiti, engkau tidak pukul orang itu, engkau akan dibunuh, pukul. Tapi kalau engkau tidak bunuh orang itu, engkau yang akan dibunuh, maka jangan dibunuh orang itu. Kenapa? Karena hukumnya menimbulkan darurah yang sama. Itu sesuatu yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan terpaksa. Contoh ini bisa dilihat ketika seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bukan Ammar bin Yasir, cerita Ammar bin Yasir, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menceritakan tentang Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang dipaksa oleh orang kafir Quraisy Mekah untuk mengucapkan kalimat kufur
Apabila tidak, dia akan dibunuh atau orang tuanya akan dibunuh. Dan akhirnya dia mengucapkan kalimat kufur yang saat itu diucapkan oleh Ammar bin Yasir, lalu dia diselamatkan oleh orang kafir. Kata orang kafir, seperti Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah, mereka memaksa Ammar untuk mengucapkan kalimat kufur. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Maka saat itu dia mengucapkan kalimat kufur, dan ketika diceritakan kepada Nabi, apa kata Nabi? Jika mereka menyuruhmu untuk melakukan itu, lakukan itu lagi, wahai Ammar. Nah, ini menunjukkan bahwa dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur demi menyelamatkan jiwanya, dan itu termasuk yang diperbolehkan. Dan ini tidak termasuk dosa. Kenapa? Karena dipaksa, itu kalimat dipaksa. Dan ini seperti yang diceritakan dalam surat An-Nahl di ayat 106, kisah tentang Ammar bin Yasir. Bahkan Rasulullah bilang di hadisnya, jika mereka melakukan itu, wahai Ammar, lakukan itu lagi. Ucapkan kalimat itu lagi, agar kau selamat. Nah, ini yang namanya wamastukrihu ali. Jadi, 3 hal yang kita bahas di pagi hari ini, keistimewaan dari umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Dan ini diberikan karena keistimewaan Rasul, karena kemuliaan Rasulullah SAW. Apa saja? Al-khata, yaitu salah, wa nisyan atau lupa, wa mastukrihu alaih, dan yang dipaksa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang selalu bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan umat Rasulullah SAW, sehingga mendapatkan berbagai macam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah maafkan kita semua dari perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang mengandung kesalahan, kelupaan, dan wa mastukrihu alaih. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini, pembahasan di hadis ke-39 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz Yudi. Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Masih ada waktu 10 menit. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Pak Yudi sedang mengantar anaknya. Mohon izin Ustadz Abdurrahman untuk menutup dengan doa. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf dan jazakumullah khair kepada Ustaz Lutfi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdurrahman. Jazakumullah.